Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Grab Project. Kali ini saya akan meliput kegiatan Om Gunawan. Apa aja sih yang lagi dilakuin sama Om Gunawan gitu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu. Biar kami semakin semangat lagi membuat konten-kontennya di dunia pengangguran ini. Meramaikan channel-channel pengangguran gitu ya. Simak terus videonya. Ini dia Om, hasilnya Om. Hasil pemandaman menggunakan sekam bakar yang kemarin kita lakukan. Ini hasilnya. Ini hasil yang bisa dibilang tidak memuaskan, teman-teman. Mau tahu kenapa? Kenapa itu, Om? Jadi waktu treatment awal cutting kemarin, cutting ini ya, yang besar ini, saya tidak melakukannya dengan maksimal. Apa sih yang disebut maksimal? Saya maksud maksimal di sini adalah kemarin saya menggunakan vitamin B1, perangsang akar, dan Amistar topnya itu tidak banyak ya, bisa dibilang bukan tidak banyak sih, tidak benar dosisnya, karena keadaan saya di sini kemarin stoknya hampir habis, stok perangsang akar hampir habis, stok fungisidanya Mistar Top hampir habis juga, dan vitamin B1 juga hampir habis. Akhirnya saya hanya menggunakannya sedikit saja. Gitu. Di efeknya lumayan ya. Jadi agak lama gitu ya. Jadi di sini yang saya ingin kasih tahu semua ke teman-teman, cukup saya aja yang merasakan kegagalan seperti ini. Cutting-cutting besar nih. Sebenarnya nggak bisa dibilang gagal juga. Ini cutting belum mati Om. Cutting ini tuh belum mati. Masih bisa ditanam lagi nggak? Masih bisa. Caranya bagaimana? Kita treatment ulang lagi. Om. Jadi kesimpulannya, semai cutting yang kemarin kita lakukan itu bukan kesalahan dari sekam bakar, bukan. Tapi kesalahannya dari treatmentnya yang tidak maksimal. Nah, ya itu. Tidak maksimal, Om. Maka dari situ teman-teman, untuk hasil yang maksimal, kalian semua juga harus melakukannya dengan semaksimal mungkin. Peribahasanya tuh, orang mau berjuang tapi separuh-separuh, maka hasilnya juga akan separuh-separuh. Maksudnya ya, itulah. Jadi ya jangan dicontoh itu sobat anggur ya. Ya karena berhubung kendala ini ya, media ini ya, apa ya, bahan untuk perangsang akar kurang gitu. Iya gitu. Dan kemarin pun ada satu lagi Om kesalahannya. Apa tuh Om? Ternyata itu sekaligus percobaan juga ya. Iya. Ternyata setelah treatment, terus kan kemarin setelah treatment saya bilang karena saya ngejar target, akhirnya langsung saya pendam ya Om ya. Iya. Langsung saya pendam. Di video sebelumnya nih ya. Di video yang sebelumnya. Iya. Untuk yang belum nonton disimak, ditonton dulu. Itu setelah treatment kondisi masih basah, langsung saya angkat dan langsung saya pendam dengan sekam bakar. Nah itu Om, harusnya itu fatal. Harusnya dikering anginkan dulu Om. Seperti ini kondisinya nih. Ini sedang dikering anginkan. Jadi ini mau dipendam lagi apa enggak Om? Iya, ini nanti akan saya pendam lagi. Tapi akan saya tambahkan perangsang akar dan vitamin B1 ya, bisa dibilang ini akan saya treatment ulang lagi. Oh gitu. Treatment ulang lagi dengan maksimal. Kemudian kita tiriskan, dikering anginkan seperti ini.
dan kemudian kita timbun sekam bakar lagi. Oke. Berapa lama timbunnya? Bisa dibilang kembali seperti nol lagi, bisa sampai 2 minggu atau boleh dilihat juga 1 minggu apakah sudah berkalus. Tapi di sini saya akan menunjukkan bukan cuma hasil yang gagal ya Om. Oke. Jadi Terus yang saya bilang hasilnya separuh-separuh. Jadi ini sudah hasil seleksi Om. Ini yang tidak berkalus. Yang tidak berkalus, tidak maksimal kalusnya tuh, tidak bagus lah. Ini akan saya treatment ulang lagi. Tapi sebagian, Om. oke, siap. Gimana Om? Sebagian setengahnya lah itu sudah berkalus. Sini Om. Nih ada Om. Sebentar, kita terangkan. Oke. Oh iya. Nih. Ini, Om. Nah, ini yang udah berkalus ya, Om. Ya Dan- kemarin dari kemarin kan banyak Om ya cuttingnya. Iya. Itu yang sudah berkalus, saya grafting langsung saya grafting. Ada lagi Om sini Om. Ini dia persiapan bibitnya Om Gunawan nih. Iya. Oh, lumayan banyak ini, Bray. Nah, jadi sebagian yang sudah berhasil sudah saya grafting dengan varian-varian impor. Ini ada apa aja nih, Om? Ini kayaknya udah ditandain nih. Ya, ini ada akademik, ada Baikonur New, ada Aral 15, LP itu apa, Lipi ya? Livia. Oh, kebanyakan Lipi ini kayaknya. Iya. Buat teman-teman juga nih, ya nanti saya sertakan untuk konsultasinya juga ya. Saya sertakan di deskripsi nih. Siap, Klik siap. aja nomor WA-nya Om Gunawan di sini. Siap. Sekarang kita balik lagi Om. Oke, siap. Jadi kunci penyemaian cutting anggur itu adalah menjaga kelembapan sepas mungkin gitu Om. Tidak terlalu becek dan tidak terlalu kering juga. Karena itu emang kuncinya Om. Kunci dalam penyemaian anggur ini kita hanya membutuhkan kelembapan. Tapi bisa dilihat ya teman-teman, cutting saya ini di sini tidak ada yang berjamur. Jadi bisa dibilang sukses untuk menangani ya fungisidanya. Ini sih dulu cakep. Hanya kemarin perangsang akarnya yang kurang. Jadi sehingga pertumbuhan kalusnya agak lambat. Nah, satu lagi Om. Dengan tumbuhnya kalus di bagian atas ini, termasuk Om juga kan kemarin bingung ya. Ya. Ini yang berkalus atas dan ini bertunas di sini. Apakah ini benar atas atau bawah? Bagaimana cara membedakannya dari kalus? Membedakan posisi atas bawah cutting dari kalus. Jadi menurut pengalaman saya pribadi ya Om, ada perbedaannya kok. Oke, gimana tuh Om? Walaupun kita menyemai cutting ini banyak yang berkalus atas dan bawah, nggak usah pusing. Bisa kalian perhatikan biasanya bagian bawah itu keluar, walaupun tidak keluar kalus maksimal, tapi dia itu kulitnya pecah-pecah Om. Jadi mana ya, bentar Om, saya carikan dulu contohnya. Nah, jadi seperti ini Om. Mana itu Om? Coba. Ini pada bagian bawah itu cenderung pecah-pecah seperti ini Om. Oke. Nah ini walaupun dia tidak berkalus, tidak ada penutupan luka di sini, tapi dia udah ada bakal calon tumbuhnya akar di sini Om. Itu dia yang putih Om. Ya, ada sedikit putih ini, pecah-pecah. Bisa dibilang seperti ini Om juga nih. Ini kulit ini pecah-pecah, sebenarnya dia mau keluar akar Om dari sini, walaupun dia bawahnya belum berkalus. Tapi untuk membedakan kalus yang paling jelas itu, maaf ya di sini nggak ada contohnya Om. Tapi saya akan ngasih teorinya. Jadi teorinya itu adalah kalus bagian atas itu cenderung berwarna putih bening Om. Cenderung berwarna putih bening. Sedangkan kalus pada bagian bawah itu cenderung berwarna putih susu.
Jadi nanti kita lihat dulu nih cuttingnya nih. Nah, nanti insya Allah minggu depan ada Om contohnya. Siap. Yang Minggu depan kita kesini lagi ya. Ya. Jadi ada contoh cutting yang sudah berkalus itu, yang bagian atasnya berwarna putih susu kalusnya, putih bening, dan bagian bawahnya itu cenderung berwarna putih susu. Dan biasanya pun kalau emang lebih ingin memaksimalkan lagi, ingin memaksimalkan tahu gitu posisi atas dan bawah, lebih baik kita pendam lebih lama lagi sampai dia keluar akar. Itu nggak masalah Om, nggak apa-apa. Maksimal sampai sebulan juga. Iya, sebenarnya nggak apa-apa bagi saya ya, karena supaya kita tahu oh yang berakar itu bagian bawah itu, oh yang berakar itu, yang tidak berakar bagian atas itu. Kemarin kan Om bawa cutting Om ya. Iya. Untuk belajar semai di rumah kemarin bawa satu kan ya Om ya. Sekarang ini hasilnya berkalus pada bagian atasnya doang Om. Mana itu Om? Ini Om, nih kalus pada bagian atasnya doang, tapi dia sudah keluar calon tunas juga. Sedangkan bagian bawahnya bisa dibilang belum berkalus. Tapi ini kalau kalian bisa melihat ada sedikit kalus berwarna putih susu Om. Yang putih itu namanya kalus ya? Ya, ini putih susu kalus. Jadi kalus itu bisa dibilang untuk menyembuhkan luka ini bekas potongan dan sebagai calon tumbuhnya akar juga. Jadi kenapa kok yang berkalus cuma bagian atasnya doang, sedangkan bawahnya enggak? Karena kemarin kan treatment bareng dengan cutting yang ini Om ya. Iya. Nah, treatmentnya juga kurang kan ya. Pertama treatmentnya kurang maksimal. Terus yang kedua, kemarin Om itu saya beri polybag dan isinya sekam bakar seperti ini. Iya. Jadi ini kemarin dikubur di sini teman-teman. Jadi posisinya berdiri ya Om? Ya, posisinya sebenarnya sudah benar, posisi atas dan bawahnya sudah benar. Tapi alangkah baiknya ketika memendam cutting anggur ini, posisinya lebih baik tidur Om. Jadi semuanya tertimbun. Jadi kalau metode semainya seperti ini, otomatis bagian di atasnya ini cenderung lembab. Lembab ya? Kelembapannya pas, bisa dibilang tidak terlalu kering tapi tidak terlalu basah juga. Sedangkan posisi yang di bagian bawahnya, karena gaya gravitasi bumi kan, otomatis air kan mengumpulnya itu ada di bawah. Di bawah, apalagi di plastik kan itu saya. Iya, jadi walaupun ininya bolong, tapi kan yang saya bilang kelembapannya. Jadi kelembapan di dalam polybag seperti ini dia cenderung lebih becek di bawah dibandingkan di atas. Maka dari itu dia yang keluar kalus di atas. Maka dari itu saya bilang dalam semai cutting anggur ini sangat penting untuk menjaga kelembapan, karena itu salah satu kunci dan rahasia penyemaian anggur. Jadi si cutting anggur ini butuh kelembapan yang pas. Nah, yang perlu diketahui juga buat pemula nih, cara mendamnya itu ditidurkan ya. Ya Om, ditidurkan. Lebih bagus hasilnya dengan cara ditidurkan Om. Kemarin saya itu diberdirikan gitu kan, jadi emang belum punya tempat, saya lagi coba-coba gitu. Nah, sekarang kan orang itu nggak akan tahu kalau misalkan belum pernah salah. Itu dia. Ya, betul sekali. Oke, sekian dulu untuk hari ini teman-teman, sambil menunggu jumlah subscribernya naik, untuk nanti akan saya bahas soal crafting. Oke, siap Om. Nah, itu juga buat teman-teman sobat pengangguran gitu ya, dukung terus channel Grab Project ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak mungkin ya Om ya. Ya, Biar apa Om? itu bentuk dukungan. Jangan sampai kita bahasanya bukan kopi,
Ya. menguntungkan lah gitu, ya, Om ya. Ya, bisa Kita dibilang. cuma minta untuk di subscribe gitu kan. Nah, biar lebih semangat lagi membuat konten tentang anggur ini. Sip. Tuh, ini juga buat kemajuan pengangguran Indonesia ya. Ya Om, betul sekali. Kita juga mendukung untuk pengangguran Indonesia gitu untuk lebih berkembang lagi dalam budidaya anggur ya. Ya. Anggur-anggur impor dan juga menaikkan kualitas juga harga jual ya Om ya. Ya, betul. Itu dia. Oke. Oke, sekian dulu. Pantengin terus channel ini, Grab Project. Insya Allah kita akan bahas soal crafting nanti. Terima kasih. Sip.